Kalian pernah nggak sih ketemu sama orang yang jelas-jelas kelihatan nyesel dan kehilangan kita, tapi gengsinya segunung? Kayak, dari cara dia ngomong, dari caranya ngechat, kalau masih ada yang ngechat, ya, atau dari tingkah lakunya, tuh, semuanya nunjukin kalau dia sebenarnya masih belum bisa move on. Tapi ya gitu, dia nggak mau ngaku. Mungkin karena harga dirinya terlalu tinggi, atau dia takut kelihatan lemah di depan kita. Orang kayak gini biasanya punya dua sikap utama. Pertama, dia pura-pura cuek, sok nggak peduli, tapi tiba-tiba suka muncul di tempat yang kita datengin. Misalnya, dulu waktu masih sama kita, dia sama sekali nggak tertarik sama kafe yang sering kita kunjungin. Sekarang kok jadi sering nongkrong di sana? Atau kalau kita upload sesuatu di media sosial, nggak pernah nge-like atau komen, tapi entah kenapa selalu jadi salah satu viewers pertama. Nah, itu tandanya dia masih penasaran, masih peduli, tapi gengsi buat kasih tahu kita secara langsung. Yang kedua, dia suka pakai alasan random buat tiba-tiba muncul dalam hidup kita lagi. Bisa dari sekadar, aku baru nemu barang kamu, mau aku balikin gak? Sampai alasan absurd kayak, kucing tetangga kita dulu sekarang udah punya anak, loh. Ya ampun, emang kita peduli? Enggak, kan? Tapi karena dia nggak mau kelihatan terang-terangan kangen, akhirnya nyari cara yang nggak masuk akal buat ngobrol sama kita lagi. Kadang mereka juga nunjukin penyesalannya lewat perubahan sikap. Kalau dulu waktu sama kita dia nggak pernah peduli sama sesuatu yang penting buat kita, tiba-tiba sekarang dia jadi anak baik-baik yang berubah total. Dulu malas dengerin kita cerita, sekarang malah jadi orang yang mendadak suportif sama orang lain. Bukan berarti perubahan itu bohong, ya. Bisa jadi emang dia belajar dari kesalahan. Cuma sayangnya, dia nggak berani bilang kalau dia nyesel dan kehilangan kita secara langsung. Sebenarnya, alasan utama mereka nggak mau ngaku itu simpel. Takut ditolak, takut kelihatan lemah, dan mungkin juga takut kita udah nggak peduli. Makanya mereka lebih milih buat stay di zona nyaman mereka, pura-pura baik-baik aja, sambil berharap kita sadar sendiri kalau mereka masih peduli. Tapi masalahnya, kita bukan cenayang. Kita nggak bisa baca pikiran mereka kalau mereka sendiri nggak mau jujur. Jadi, kalau kalian ada di posisi ini, baik sebagai orang yang ditinggalin atau justru jadi orang yang nyesel tapi gengsi, coba pikir lagi, deh. Kalau masih peduli, kenapa harus pura-pura? Kalau udah move on, kenapa masih kepo? Hidup ini terlalu singkat buat terus main tarik ulur sama perasaan sendiri. Yang jelas, kalau seseorang beneran kehilangan kita, mereka bakal ngelakuin sesuatu buat balik, bukan cuma kasih tanda-tanda yang gak jelas. Dan lucunya, makin keras mereka berusaha pura-pura gak peduli, makin jelas kalau sebenarnya mereka masih peduli. Kadang, mereka malah overacting biar kelihatan kayak udah bener-bener move on. Misalnya, tiba-tiba jadi super aktif di media sosial, sering upload story dengan caption, happy life, atau best decision ever, padahal sebelum-sebelumnya cuek banget. Terus, mulai sering nongkrong sama orang baru, bahkan mungkin sok dekat sama seseorang cuma buat kasih kesan kalau mereka baik-baik aja. Tapi kita tahu, kan? Orang yang beneran bahagia tuh nggak perlu sibuk buktiin ke orang lain kalau mereka bahagia. Yang perlu bukti ya biasanya justru yang masih punya sesuatu yang belum selesai dalam hatinya. Ada juga yang tiba-tiba jadi dingin banget. Nggak mau ada interaksi sama sekali. Kalau ketemu sengaja nggak nyapa. Atau kalau kita chat, anggap aja kita masih iseng ngechat duluan. Balesnya super singkat. Tapi justru sikap kayak gitu yang bikin kita curiga. Karena kalau emang udah move on, harusnya dia bisa bersikap biasa aja, kan? Bukannya malah sengaja jaga jarak seolah-olah kalau deketan dikit bakal ke-trigger kenangan lama. Dan yang paling klasik, mereka mulai nyari validasi dari orang lain. Mulai dari curhat ke teman-teman kita, karena ya gimana pun, mereka masih pengen tahu kita gimana. Sampai mungkin tiba-tiba teman kita ada yang bilang, kemarin sih dia nanyain kamu, loh. Nah, kalau udah sampai di tahap itu, bisa dibilang dia udah di ambang batas gengsi. Udah mulai goyah.
tapi masih berharap kita yang duluan nyadar. Tapi ini, nih, yang suka bikin kita galau. Kadang, kita jadi kepancing mikir, apa dia masih sayang? Atau, apa dia bakal balik? Padahal, yang perlu kita pikirin sebenarnya bukan soal dia masih sayang atau enggak, tapi lebih ke, apa kita masih mau nerima orang yang bahkan buat jujur sama perasaannya sendiri aja nggak bisa? Coba pikir, kalau seseorang beneran nyesel, beneran kehilangan, tapi dia lebih milih untuk diam daripada berjuang buat perasaan itu, bukankah itu udah jadi jawaban sendiri? Bukankah itu nunjukin kalau dia lebih milih ego daripada hubungan yang dulu pernah ada? Karena pada akhirnya, kalau seseorang benar-benar mau sesuatu, dia nggak akan biarin gengsi jadi penghalang. Tapi ya udah, kita kasih mereka waktu. Biarkan mereka berproses dengan cara mereka. Toh, nggak ada gunanya juga kita maksain mereka buat jujur kalau mereka sendiri masih sibuk menyangkal. Kita di sini bukan buat jadi pahlawan yang harus nolongin mereka buat sadar. Kita juga nggak punya kewajiban buat nanggung perasaan mereka yang setengah-setengah. Jadi, sementara mereka masih sibuk menata ego mereka, kita fokus aja ke diri sendiri. Bukan berarti kita harus langsung benci atau mendadak jadi dingin juga, tapi cukup sadari aja, ada orang yang bisa kehilangan kita, menyesali kepergian kita, tapi tetap nggak cukup berani buat mengakui itu semua. Dan orang seperti itu, mungkin memang nggak ditakdirkan buat kembali. Dan kalau dipikir-pikir, ada satu hal yang sebenarnya cukup ironis. Mereka kehilangan kita, mereka menyesal, mereka masih kepikiran, tapi justru mereka yang pergi. Atau kalau bukan mereka yang pergi, mereka yang nggak berusaha bertahan. Lalu sekarang, setelah semuanya udah berubah, setelah kita udah berusaha berdamai dengan keadaan, mereka malah muncul dengan tanda-tanda nggak jelas. Seakan-akan kita harus menebak sendiri apa yang mereka rasakan. Tapi ya begitulah manusia. Kadang, baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Dulu, mungkin mereka berpikir kalau kita selalu ada, jadi nggak perlu takut kehilangan. Mungkin mereka mikir kalau mereka bisa pergi sesuka hati, lalu suatu saat balik lagi dan kita bakal tetap di tempat yang sama, masih mau menerima. Tapi sayangnya, hidup nggak selalu berjalan seperti itu. Ada orang yang ketika ditinggalkan, justru berkembang. Mereka jadi lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih sadar kalau kehilangan seseorang bukan akhir dari segalanya. Dan kalau kita udah sampai di tahap ini, mungkin kita bakal mulai bertanya-tanya, masih perlu nggak sih peduli sama seseorang yang bahkan untuk mengakui perasaannya sendiri aja nggak bisa? Karena kalau dipikir lagi, hubungan yang sehat itu harusnya transparan. Harusnya nggak perlu ada permainan teka-teki perasaan. Kalau sayang ya bilang, kalau nyesel ya akui. Kalau masih mau kembali ya perjuangkan. Sesimpel itu. Nggak perlu drama, nggak perlu tarik ulur, nggak perlu kode-kodean yang bikin capek. Tapi ya udah, kita nggak bisa maksa seseorang buat berubah kalau dia sendiri belum siap. Dan kita juga nggak perlu terlalu ambil pusing sama mereka yang gengsinya lebih besar dari keinginannya buat memperbaiki semuanya. Karena jujur aja, kalau kita udah bisa melihat semua ini dari sudut pandang yang lebih dewasa, kita bakal sadar satu hal, kehilangan kita adalah pelajaran buat mereka. Mereka bisa menyesal, bisa kehilangan, bisa merasakan apapun yang mereka rasakan sekarang. Tapi itu bukan lagi tanggung jawab kita. Kita udah pernah jadi bagian dari cerita mereka, dan sekarang mereka harus belajar sendiri tentang arti kehilangan. Dan kalaupun suatu hari mereka akhirnya berani jujur, akhirnya berani mengakui semuanya, pertanyaannya adalah, apakah kita masih peduli? Atau kita udah terlalu jauh melangkah sampai akhirnya sadar bahwa yang kita kira tak tergantikan, ternyata hanya bagian kecil dari perjalanan kita? Kalau udah sampai di titik itu, ya, mungkin dia bukan yang terbaik. Mungkin dia hanya pelajaran, bukan tujuan. Dan begini ya, kalau dipikir-pikir lebih dalam, kenapa kita harus terus-terusan mikirin orang yang bahkan gak bisa jujur sama dirinya sendiri? Kenapa kita harus kasih perhatian ke seseorang yang lebih sibuk menyembunyikan perasaannya daripada memperbaiki keadaan? Karena gini, kehilangan itu bukan cuma soal rasa sakit, tapi juga soal keberanian. Keberanian buat mengakui
keberanian buat bertindak, dan keberanian buat menerima kenyataan kalau mungkin segalanya udah terlambat. Dan yang sering kejadian, mereka yang menyesal dan kehilangan kita ini, bukan hanya nggak mau mengakuinya, tapi juga nggak punya cukup keberanian buat melakukan sesuatu tentang itu. Mereka tetap di zona nyaman mereka, berharap kita yang sadar duluan, berharap kita yang bakal datang lagi, atau minimal, berharap kita tetap diam di tempat biar mereka masih punya kesempatan buat balik kapan aja mereka mau. Tapi kita bukan cadangan, kita bukan seseorang yang bisa dipanggil kembali sesuka hati. Di satu sisi, kita bisa ngerti kenapa mereka seperti itu. Mungkin mereka takut ditolak, mungkin mereka nggak mau kelihatan lemah, mungkin mereka terlalu malu buat bilang, "Aku nyesel, aku kehilangan kamu." Tapi di sisi lain, kalau mereka benar-benar takut kehilangan, harusnya mereka nggak pergi. Harusnya mereka nggak membiarkan semuanya berantakan tanpa usaha buat bertahan. Dan kalau sekarang mereka baru sadar, baru merasa kehilangan, baru merasa ada yang kurang, ya itu udah jadi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Karena nggak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari nilai seseorang setelah mereka nggak ada lagi dalam hidup kita. Yang menariknya lagi, orang-orang kayak gini kadang suka muncul lagi dengan cara yang nggak terduga. Mungkin nanti tiba-tiba mereka bakal iseng ngechat kita di jam-jam random dengan alasan yang nggak masuk akal. Mungkin mereka bakal kasih like di foto kita yang udah diposting 3 bulan lalu. Atau lebih parah lagi, mungkin mereka bakal ngomong ke orang lain kalau mereka sebenarnya masih peduli, tapi mereka nggak mau ngomong langsung ke kita. Lucu, ya? Mereka yang kehilangan, mereka yang nyesel, tapi malah kita yang harus menebak-nebak apa yang mereka rasakan. Dan kalau kita nggak peka, kalau kita nggak nanggepin, nanti malah kita yang disalahin, seolah-olah kita yang nggak ngerti perasaan mereka. Padahal dari awal, kalau mereka cukup berani buat jujur, semuanya nggak perlu serumit ini. Tapi, balik lagi, pertanyaannya adalah, apakah kita masih peduli? Atau kita udah sampai di titik di mana kita nggak lagi butuh pengakuan dari mereka? Karena jujur aja, kadang-kadang, kehilangan kita adalah satu-satunya cara buat mereka belajar. Jadi, kalau mereka masih terus-terusan menyangkal, masih sibuk menahan gengsi, ya udah. Itu urusan mereka. Kita jalan terus. Karena hidup ini nggak berhenti cuma karena seseorang nggak bisa mengakui kalau dia nyesel dan kehilangan kita. Dan kalau kalian mulai kepikiran seseorang pas denger ini, coba tanya ke diri sendiri, kenapa kita masih mikirin mereka? Apa karena kita masih punya perasaan? Atau cuma karena kita penasaran? Sekadar ingin tahu apakah mereka benar-benar menyesal? Karena seringkali, yang bikin kita susah move on bukan karena kita masih cinta, tapi karena kita belum dapat closure. Kita masih bertanya-tanya, apa dia nyesel? Atau, apa dia bakal balik? Tapi tahu nggak? Kadang, closure itu nggak perlu datang dari mereka. Kadang, kita sendiri yang harus bikin closure buat diri kita sendiri. Kita nggak perlu dengar pengakuan mereka buat tahu bahwa kita berharga. Kita nggak butuh mereka datang dan bilang, aku nyesel, buat akhirnya merasa cukup. Karena kalau kita terus nunggu mereka, terus berharap mereka bakal sadar dan datang kembali, kita cuma buang-buang waktu. Orang yang beneran nyesel, beneran kehilangan, dan beneran nggak mau kehilangan kita lagi, mereka nggak bakal cuma diam dan berharap kita yang ngerti sendiri. Mereka bakal ngelakuin sesuatu. Mereka bakal berusaha, bakal ngomong, bakal nunjukin kalau mereka serius. Tapi kalau mereka cuma kasih tanda-tanda nggak jelas, kalau mereka masih main tarik ulur, masih sibuk menahan gengsi, yaitu tandanya mereka belum siap. Dan kalau mereka belum siap, kenapa kita harus nunggu? Karena pada akhirnya, kita juga punya hidup sendiri. Kita juga punya perjalanan yang harus dilanjutin. Dan semakin kita sibuk mikirin mereka, semakin kita memberi ruang buat seseorang yang bahkan gak bisa berani jujur sama perasaannya sendiri. Jadi, kalau mereka memang menyesal dan kehilangan, biarkan itu jadi urusan mereka. Biarkan mereka merasakan akibat dari pilihan mereka sendiri. Karena pada akhirnya, kita juga harus punya keberanian buat melepaskan. Dan begini ya, semakin jauh kita melangkah,
semakin kita sadar bahwa kehilangan itu bukan akhir dari segalanya. Kadang, justru dari kehilangan kita jadi lebih kenal diri sendiri. Kita jadi ngerti batasan kita, apa yang kita butuhin, dan yang paling penting, siapa yang beneran pantas buat ada di hidup kita. Orang yang menyesal tapi nggak berani mengakui, mereka bukan masalah kita lagi. Mereka kehilangan kita, itu urusan mereka. Mereka kangen tapi gengsi, itu juga urusan mereka. Kita nggak bisa terus-terusan menyesuaikan diri buat seseorang yang bahkan nggak bisa jujur sama dirinya sendiri. Dan ini yang sering terjadi. Mereka baru benar-benar sadar saat kita udah nggak peduli. Awalnya mungkin mereka masih tenang, masih mikir kita bakal ada di situ kalau mereka butuh. Tapi lama-lama, mereka mulai ngerasa ada yang berubah. Kita udah nggak nungguin mereka lagi. Kita udah nggak penasaran sama mereka lagi. Kita udah nggak bereaksi sama kode-kode mereka. Itu saat dimana mereka benar-benar mulai panik. Karena kehilangan seseorang bukan cuma soal nggak bisa bersama lagi, tapi juga soal kehilangan kesempatan buat kembali. Mereka mulai bertanya-tanya, dia masih peduli nggak? Ya. Mereka mulai kepikiran, apa aku udah benar-benar kehilangan dia selamanya? Dan di titik itu, barulah mereka sadar kalau semuanya udah berbeda. Bahwa kita bukan lagi orang yang sama seperti dulu, orang yang bakal terus ada buat mereka tanpa syarat. Dan kalau suatu hari mereka akhirnya datang, akhirnya berani mengakui semuanya, akhirnya jujur kalau mereka memang menyesal dan kehilangan kita, pertanyaannya adalah, apakah kita masih ingin mereka kembali? Karena kalau dipikir lagi, selama ini kita bukan yang pergi. Kita bukan yang menyerah. Kita bukan yang membiarkan segalanya berantakan. Kita sudah cukup sabar, sudah cukup menunggu, sudah cukup memberi kesempatan. Dan kalau sekarang kita sudah melangkah lebih jauh, sudah merasa lebih damai tanpa mereka, kenapa kita harus kembali ke sesuatu yang pernah membuat kita merasa tidak cukup? Kadang, kehilangan itu bukan hukuman. Kadang, kehilangan itu cara semesta melindungi kita dari seseorang yang sebenarnya nggak pernah benar-benar serius menjaga kita. Jadi, kalau mereka masih sibuk menyesal tapi nggak mau mengakui, kalau mereka masih berharap tapi nggak mau berusaha, ya udah. Itu bukan lagi urusan kita. Biarkan mereka belajar dengan caranya sendiri, seperti kita yang juga belajar dari kehilangan mereka. Dan kalau kalian masih ragu, coba pikir lagi. Kenapa kita harus menunggu seseorang yang bahkan nggak bisa jujur sama perasaannya sendiri? Kenapa kita harus memberi ruang buat seseorang yang lebih memilih menahan gengsi daripada memperjuangkan? Karena kenyataannya, kalau seseorang benar-benar peduli, dia nggak akan membiarkan kita merasa diabaikan. Kalau seseorang benar-benar takut kehilangan, dia nggak akan membiarkan kita pergi tanpa usaha buat menahan. Mungkin awalnya kita berharap. Mungkin dulu kita masih menunggu mereka sadar. Masih menunggu mereka datang dengan kata-kata yang kita butuhkan. Tapi sekarang, kita bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kita bukan lagi seseorang yang terus-menerus mencari tanda-tanda kecil dari seseorang yang bahkan gak berani berbicara langsung. Karena hidup ini gak cuma soal mereka. Hidup ini juga soal kita, soal kebahagiaan kita, soal orang-orang yang benar-benar ada buat kita, soal perjalanan yang masih panjang di depan. Dan semakin kita sibuk menoleh ke belakang, semakin kita kehilangan kesempatan buat melihat ke depan. Jadi, kalau mereka masih menyesal tapi tetap diam, kalau mereka masih kehilangan tapi tetap berpura-pura baik-baik saja, biarkan mereka dengan permainan mereka sendiri. Kita terus melangkah. Kita terus bertumbuh. Kita terus mencari kebahagiaan yang gak perlu ditunggu dalam ketidakpastian. Dan kalau suatu hari mereka benar-benar datang, ketika kita sudah benar-benar bahagia tanpanya, mungkin saat itu kita hanya akan tersenyum dan berkata, sudah terlambat. Dan lucunya, saat kita udah sampai di titik itu, titik di mana kita benar-benar nggak peduli lagi, mereka justru mulai merasa gelisah. Mereka mulai mencari-cari keberadaan kita, mulai bertanya-tanya ke teman-teman kita, mulai mencoba menghubungi kita dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Aku nemu barang kamu, mau aku balikin nggak? Kayaknya aku pernah lihat sesuatu yang kamu suka, jadi kepikiran kamu. Atau yang paling klasik,
Tiba-tiba mereka nanya, "Kamu apa kabar?" Padahal, waktu mereka masih punya kesempatan buat menjaga kita, mereka nggak pernah benar-benar berusaha. Sekarang, setelah mereka sadar kita nggak lagi menoleh ke belakang, mereka baru mulai panik. Tapi kita udah nggak di tempat yang sama lagi. Dulu, mungkin kita bakal seneng kalau mereka tiba-tiba ngechat. Dulu, mungkin kita bakal langsung ngerasa ada harapan kalau mereka mulai cari-cari perhatian. Tapi sekarang kita udah ngerti bedanya antara seseorang yang benar-benar ingin kembali dan seseorang yang cuma takut kehilangan, tapi nggak cukup berani buat memperjuangkan. Karena kalau seseorang benar-benar ingin kita kembali dalam hidupnya, mereka nggak akan sekadar ngasih tanda-tanda kecil yang nggak jelas. Mereka nggak akan sekadar kasih kode tanpa kejelasan. Mereka bakal datang dengan keberanian, dengan keseriusan, dengan usaha nyata. Dan kalau mereka nggak melakukan itu, ya udah. Itu artinya mereka hanya terjebak dalam penyesalan mereka sendiri. Mereka masih belum belajar kalau kehilangan kita bukan cuma soal kehilangan seseorang yang pernah dekat, tapi juga kehilangan kesempatan buat memperbaiki semuanya. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah ketika mereka sadar kita udah baik-baik aja tanpanya. Bahwa kita udah menemukan kebahagiaan kita sendiri, tanpa perlu validasi dari mereka. Dan itu adalah pelajaran yang paling berat yang harus mereka hadapi. Jadi, kalau kalian masih nunggu pengakuan dari seseorang yang jelas-jelas gengsinya lebih besar dari perasaannya, coba tanya ke diri sendiri, apa kalian benar-benar ingin bersama seseorang yang bahkan gak bisa jujur? Atau kalian cuma terbiasa dengan perasaan itu? Terbiasa dengan harapan yang sebenarnya nggak pernah pasti? Karena pada akhirnya, cinta yang seharusnya kita pertahankan bukanlah cinta yang harus selalu kita duga-duga. Cinta yang sehat adalah cinta yang jelas, yang nggak perlu kode-kodean, yang nggak bikin kita terus bertanya, sebenarnya dia peduli atau nggak sih? Dan kalau mereka belum bisa memberi kita cinta yang seperti itu, mungkin mereka memang hanya bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhirnya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semuanya, sebenarnya yang terjadi bukan hanya tentang mereka yang menyesal dan kehilangan kita, tapi juga tentang bagaimana kita menghadapi situasi ini. Tentang bagaimana kita belajar dari pengalaman, bagaimana kita tumbuh dari kehilangan, dan bagaimana kita menentukan arah langkah kita ke depan tanpa harus terjebak di masa lalu. Karena yang perlu kita pahami adalah bahwa orang yang benar-benar peduli nggak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Orang yang benar-benar mencintai kita nggak akan menunggu sampai semuanya terlambat untuk menyadari bahwa kita berharga. Dan yang paling penting, orang yang benar-benar takut kehilangan nggak akan diam saja dan berharap kita yang berbalik mengejar. Tapi penyesalan itu, mau sebesar apapun, tidak selalu berarti mereka akan berubah. Tidak selalu berarti mereka akan berani mengakui semuanya. Karena ada orang-orang yang lebih memilih untuk tetap diam dalam gengsi daripada mengulurkan tangan dan berkata jujur. Ada orang-orang yang lebih nyaman dengan anggapan bahwa mungkin dia juga masih menunggu, daripada menghadapi kemungkinan bahwa kita benar-benar sudah melangkah pergi. Dan itu bukan salah kita. Kita bukan yang membuat mereka kehilangan. Mereka kehilangan kita karena pilihan mereka sendiri. Kita bukan yang meninggalkan mereka tanpa alasan. Kita mungkin sudah memberi mereka cukup banyak kesempatan, cukup banyak pengertian, cukup banyak waktu untuk berubah. Tapi kalau akhirnya mereka tetap diam, tetap ragu, tetap menunda segalanya, maka pada akhirnya, mereka sendiri yang harus menanggung akibatnya. Karena hidup ini terus berjalan. Kita nggak bisa terus-menerus menunggu seseorang yang bahkan nggak yakin dengan perasaannya sendiri. Kita nggak bisa terus-menerus memberi ruang untuk seseorang yang nggak bisa memutuskan apakah mereka ingin tetap bersama atau tidak. Dan lebih dari itu, kita nggak bisa terus mengorbankan kebahagiaan kita sendiri hanya untuk menunggu seseorang yang bahkan nggak berani memperjuangkan kita. Jadi, kalau saat ini kalian berada di posisi itu, di posisi di mana kalian mulai sadar bahwa seseorang mungkin menyesal dan kehilangan kalian, tapi mereka nggak mau mengakuinya, coba pikirkan lagi. Apakah kalian masih mau menunggu? Apakah kalian masih mau memberi kesempatan untuk seseorang yang bahkan gak cukup berani untuk jujur? Atau justru sekarang saatnya kalian benar-benar melangkah ke depan, tanpa perlu menoleh ke belakang? Karena seringkali,
Orang yang menyesal dan kehilangan kita bukan berarti mereka benar-benar ingin kembali. Kadang, mereka hanya tidak ingin merasakan sakitnya kehilangan, tapi bukan berarti mereka siap untuk memperjuangkan kita. Kadang, mereka hanya merasa kehilangan karena mereka nggak menemukan seseorang seperti kita lagi, tapi bukan berarti mereka bersedia mengubah diri mereka. Dan kita punya pilihan. Kita bisa tetap diam, berharap mereka akhirnya jujur. Atau kita bisa lanjutkan hidup kita, menemukan kebahagiaan kita sendiri, tanpa harus terus menunggu seseorang yang belum tentu akan datang dengan ketulusan yang kita butuhkan. Karena pada akhirnya, kita juga berhak bahagia. Kita berhak mendapatkan seseorang yang gak perlu kita duga-duga. Kita berhak mendapatkan cinta yang jelas, yang jujur, yang diperjuangkan tanpa ragu. Dan kalau mereka bukan orangnya, kalau mereka lebih memilih gengsi daripada kejujuran, maka kehilangan kita bukan hukuman untuk mereka, tapi pelajaran yang harus mereka terima. Jadi, kalau suatu hari mereka akhirnya benar-benar sadar, benar-benar merasa kehilangan, benar-benar ingin kembali, tapi kita sudah terlalu jauh melangkah dan sudah menemukan kebahagiaan kita sendiri, maka itu bukan sesuatu yang harus kita sesali. Itu bukan sesuatu yang harus membuat kita bimbang. Itu adalah tanda bahwa kita telah memilih jalan yang benar. Dan saat itu terjadi, mungkin kita akan melihat mereka lagi, mungkin kita akan mendengar pengakuan mereka, mungkin kita akan melihat mereka menyesal. Tapi saat kita sudah bahagia tanpa mereka, kita akan menyadari satu hal, bahwa yang dulu kita kira tidak tergantikan, ternyata hanya bagian kecil dari perjalanan kita. Jadi, kalau kalian masih berpikir, haruskah aku menunggu mereka mengakui? Atau, haruskah aku memberi mereka kesempatan lagi? Tanyakan ke diri sendiri, apakah kalian benar-benar masih ingin kembali ke masa lalu? Atau justru kalian sudah siap untuk melangkah ke masa depan dengan seseorang yang lebih pantas untuk kalian? Karena hidup ini bukan tentang menunggu seseorang sadar. Hidup ini tentang menemukan kebahagiaan kita sendiri, dengan atau tanpa mereka.